personifikasi, kemudian taman menyusun sepi, dan kemudian malam, maksud saya malam memasang ruang, dan taman menyusun sepi ini adalah personifikasi, meskipun sebenarnya ini adalah personifikasi yang sebenarnya juga nggak terlalu wah, nggak terlalu gimana gimana gitu ya. Dan teknik yang digunakan oleh penyair tadi, dalam hal ini Gunawan Muhammad, dengan membuat lapisan-lapisan tadi ya, selang-seling antara kalimat sederhana dan kemudian kalimat yang berukir dan seterusnya, itu menjadikan puisi ini punya satu fluktuasi yang menarik. Bagaimana dia membangun suasana, bagaimana dia membuat tarik ulur dengan pembacanya. Ini menarik sekali untuk bisa puisi ini membangun emosi bagi para pembaca. Dan kemudian yang kedua adalah membangun kejelasan dalam puisi ini. Jadi puisi ini menawarkan satu pemaknaan atau menawarkan beberapa tingkat pembacaan yang berbeda. Bagi pembaca yang cuman ingin menikmati atau merasakan suasana sungai, misalnya sungai, dalam hal ini Sungai Praha dan kemudian Jembatan Karel, pembaca tersebut bisa mendapatkannya. Tetapi ada juga pembaca yang tidak hanya ingin melihat suasana itu, tetapi melihat pemaknaan lain yang hadir dari latar tersebut. Itu bisa juga. Bahkan nanti puisi ini sangat bisa dibawa ke arah politik, misalnya peristiwa politik, karena memang kalau kita perhatikan tentang sejarah dari Sungai Praha ini cukup rumit atau cukup kelam juga. Di puisi ini kalau tidak salah diciptakan oleh Gunawan Muhammad pada tahun 2003, tapi atau kita coba bisa cari, ada satu artikel juga yang ditulis Gunawan Muhammad di tahun 2018 kalau tidak salah, yang juga berjudul Praha. Di situ juga menceritakan tentang bagaimana kondisi sosial politik yang ada di sekitar sungai itu. Tapi kita tidak akan membahas tentang sosial politik, itu bisa menjadi pemaknaan yang lain. Dan sebelum kita lanjutkan tentang pemaknaan ya, tentang pemaknaan, yang perlu kita garis bawahi juga adalah bagaimana penyair itu membangun keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya, satu baris dengan baris yang lainnya, satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, sehingga satu puisi ini menjadi satu puisi yang utuh, yang sangat terkait. Seperti kain itu, antara satu benang dan benang yang lainnya itu sangat saling berkait menjadi satu kain yang rapat, yang padu, yang cantik ya. Di paragraf yang pertama kita melihat polanya ya. Di sini dimulai dengan kata di sungai yang seterusnya, dan kemudian berikutnya di paragraf 2 dia bisa membuat di sisi tua jembatan ini. Dengan pola seperti ini kita akan melihat bisa melihat hubungan antara paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Kemudian paragraf ketiga pada dasarnya ini adalah lanjutan dari paragraf kedua ya. Dan angsa menetapkan tepi ke arah gelap. Tapi kemudian ke arah gelap itu ditetapkan atau dimasukkan ke paragraf ketiga, karena ini ke arah gelap, kemudian ke arah gelap, kemudian malam. Ini juga berkait ya, antara ke arah gelap dan kemudian malam. Nah, paragraf ketiga dan paragraf keempat misalnya ini dimulai dengan kata ke, di paragraf keempat juga dimulai dengan kata ke seseorang, yang di sini ke arah gelap. Ini juga paragraf keempat juga sebenarnya adalah lanjutan dari paragraf ketiga. Engkau pun datang dengan kembang di tangan ke seseorang yang mungkin menanti. Nah, yang menarik juga di paragraf yang kelima, tiba-tiba nggak ada hubungannya ini. Misalnya
Ini juga sebenarnya bukan semacam lanjutan dari paragraf yang keempat. Lupa memang tema kita akhirnya. Ini polanya seperti berbeda, atau memang terlihat, atau memang begitu adanya berbeda dari paragraf-paragraf yang lain. Kalau saya bisa memaknai, kita bisa menandai misalnya, atau kita bisa membuat catatan bahwa ini menjadi salah satu titik lemah dalam puisi ini, ya karena kok tidak serapi kalimat-kalimat berikutnya ya. Tetapi ini juga bisa menjadi satu strategi dari seorang penyair, bahwa penyair itu juga tidak tunduk pada keteraturan ya. Karena bagaimanapun puisi itu adalah membuat keteraturan dan kemudian mengacaukannya gitu. Jadi di sini si penyair itu tidak tunduk pada keteraturan. Jadi dalam puisi itu dia, atau dalam bahasa lain adalah puisinya itu tidak didikte oleh teori tertentu gitu. Barangkali seperti itu. Ini yang menjadi menarik di paragraf yang kelima. Dan sebenarnya satu puisi ini bisa kita apresiasi, bisa kita maknai dengan begitu panjangnya, tetapi untuk mengoptimalkan waktu, karena ini sudah cukup lama pembahasannya, kita akhiri barangkali tentang pemaknaan. Yang pemaknaan tadi, yang pertama, kita bisa melihat puisi ini beranjak dari sejarah. Semakin kita tahu tentang sejarah Praha ini, puisi ini akan menjadi semakin menarik ya. Tadi saya ingin singgung lagi tentang keterkaitannya, terutama tentang keterkaitan dengan pemaknaan ya. Di paragraf kedua ada kalimat sebuah boneka mengikuti gitar ya, dan kemudian di paragraf terakhir ada tahun menggerakkan tali dan kita menari. Ini saya membayangkan itu seperti ada satu macam boneka ya, boneka itu yang dia menari itu dengan ditarik tali-talinya gitu ya. Mungkin saya lupa nama boneka itu seperti apa, tapi ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya tokoh-tokoh tersebut digerakkan oleh hal-hal tertentu. Bisa kita artikan misalnya dengan politiknya, atau dengan sosialnya, atau entah hubungan percintaannya, karena ini bisa juga dimaknai dengan percintaan. Ada seseorang yang membawa kembang dan seterusnya gitu ya. Tetapi ini juga bisa menggambarkan sesuatu yang ketidakmerdekaan dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini kalau sekali lagi kajian atau pemaknaan terhadap aspek sosial politik ini bisa sangat panjang sekali dibahas dari puisi yang cuma 5 paragraf ini, puisi yang bisa kita lihat sebenarnya menggambarkan tentang sungai ya, tetapi ternyata dia bisa membawa pemaknaan yang luar biasa. Dan misalnya juga belum kita bahas sebenarnya tentang bagaimana suasana batin dari tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Ada aku, ada engkau, ada ia, dan seterusnya. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang akan didiskusikan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.